Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita di sore hari ini ternyata udah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ini waktu yang memang subhanallah, waktu ini berjalan dengan begitu cepatnya. Ternyata kita sekarang udah di penghujung bulan Ramadan. Ya, udah pantas untuk kita semua ini bermuhasabah dengan apa yang telah kita kerjakan di hari-hari sebelum sekarang ini, sebelum masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Udah berapa juz yang kita baca atau udah berapa kali hatam, ya. Apakah kita masih di dalam track ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla atau enggak? Apa kita udah mulai malas, kita udah mulai bosan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, kita udah nggak semangat dengan kondisi yang ada dan lain sebagainya. Ini perlu dimuhasabah lagi, karena ikhwata, ya kalau lomba aja, sebagaimana Ibnul Jauzi mengatakan, kalau orang lagi lomba pacuan kuda, itu kapan kudanya bakal dipecut biar kenceng banget jalannya? Kapan? Di akhir lapnya, di dekat garis finish. Ya, karena semuanya itu tergantung akhirnya. Walaupun ya, kalau dari contohnya Ibnul Jauzi ya, kalau kuda itu mulai dari startnya bareng-bareng sama yang lain, tapi kalau dia nggak sampai ke garis finish, dia nggak bakal pernah dikenang, dia nggak bakal pernah dikatakan orang ini telah selesai dari lomba A atau lomba B. Nggak. Kapan dia dikatakan selesai? Kapan dia bisa jadi pemenang bahkan? Pada saat dia menyentuh garis finish. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ikhwata barakallahu fikum, beliau mempercontohkan hal tersebut untuk orang-orang yang masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan. Justru di hari-hari inilah kita mesti senantiasa lebih semangat dibanding hari-hari sebelumnya, ya. Karena subhanallah kita nggak sadar ya. Kayaknya kemarin kita baru berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. Ternyata sekarang kita udah di akhir dari bulan Ramadan. Seakan-akan kita baru aja pertama tuh buka bersama sama keluarga kita di hari pertama bulan puasa. Ternyata sekarang udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ternyata Ramadan itu berjalan dan cuek. Ramadan hari-harinya, waktunya berputar dan cuek. Dia nggak pernah mikirin apakah kita udah ibadah apa belum. Dia terus jalan. Ramadan waktu-waktunya itu terus berjalan dan cuek, nggak pernah ngelihat kita udah berubah apa belum. Dia nggak mau tahu, dia tetap jalan. Itu Ramadan. Ramadan nggak pernah nungguin kita untuk berubah, kemudian dia perlahan jalannya. Enggak, Ramadan terus berjalan ya ikhwatah. Dan pertanyaan paling besar, apakah kita udah berubah nih? Apakah amal kita di akhir-akhir bulan Ramadan itu udah berbeda dengan amal-amal kita di sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena sebuah hadis ya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah tuh bilang ya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr." Rasul kalau udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zaru wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Dikencangkan sarungnya, ya, itu tanda bahwa akan semangat dalam beribadah. Pendapat yang kedua mengatakan kencangkan sarungnya yakni adalah kinayah, ya, bahasa yang dimaksudkan meninggalkan istri-istrinya, ya. Jadi Rasul kita SAW nggak bercampur dengan istrinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, namun dia serius. Rasul kita SAW itu berduaan dengan Allah Azza wa Jalla, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadda mi'zaruh wa ahya lailah, dan dihidupkan malamnya. Dan dihidupkan malamnya ikhwata barakallahu fikum. Para ulama mengatakan dihidupkan malamnya itu ada dua. Imma dia hidupkan seluruh malamnya, atau dia hidupkan mayoritas waktu malamnya. Dan waktu malam sebagaimana yang telah kita ketahui ikhwata barakallahu fikum, itu mulai masuk pada saat kita sholat maghrib atau di azan maghrib, kita udah mulai malam, kemudian isya, kemudian terus sampai datang fajar nanti. Itu semua waktu malam. Nah, waktu itu, ikhwata barakallahu fikum, Rasul kita SAW hidupkan. Imma semuanya jadi nggak tidur,
atau mayoritasnya tidurnya sedikit. Karena di sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul ini kalau malam-malamnya itu dibagi-bagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dijadikan waktu untuk Rasul tidur, ya. Ada untuk istirahat gitu ya. Tapi di 10 malam terakhir bulan Ramadan enggak. Ahya lailah, kata Aisyah, dihidupin semua malamnya atau mayoritas malamnya. Wa ayqadha ahlaha. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu salah satu tanda dari luar biasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul tuh semangat untuk membangunkan keluarganya agar nggak kehilangan di malam-malam bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul dikatakan pergi kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, kemudian mengatakan, ya, ala tusallian, tidaklah kalian berdua salat? Subhanallah. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ikhwata barakallahu fikum, orang yang paling mengerti kapan waktu untuk berdakwah, orang yang paling mengerti kapan privasi orang, di mana privasi orang dan apa yang mesti diperbuat di waktu-waktu tertentu. Namun di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul justru malam-malam itu nyamperin Aisyah dan nyamperin Ali dan Fatimah untuk apa? Untuk menasehati mereka, mengingatkan mereka untuk sholat di 10 malam terakhir bulan Ramadan di malamnya. Nah, kayaknya kan disebutnya kan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau siangnya yang paling afdal adalah siang di bulan Muharram, ya. Walayalin ashir, di 10 hari awal bulan Muharram. Kalau malamnya itu yang paling afdal adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya ini malamnya ini yang dijadikan fokus, ikhwata barakallahu fikum. Makanya kan Rasulullah SAW itu diceritain sama Aisyah, wa ahya lailah, malamnya dihidupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menariknya ikhwata barakallahu fikum, juga dikatakan oleh Aisyah dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa kata Aisyah? Yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Ini ajib jiddan, luar biasa. Kata Aisyah, Rasul kalau udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, yajtahid, semangat ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya berbeda dengan semangatnya di selain 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ikhwatah barakallahu fikum. Rasul nggak usah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ibadahnya udah kayak apa? Rasulullah SAW itu pernah sholat sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Rasul pernah maghrib aja baca At-Tur. Rasul pernah sholat sama sahabat baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa. Subhanallah. Kata Aisyah, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Tapi kalau udah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beda. Ibadahnya lebih rajin, ibadahnya lebih istimewa, ibadahnya lebih sungguh-sungguh lagi. Subhanallah. Bagaimana ya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan luar biasa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya ada sebuah hadis yang mestinya bisa jadi pecutan kita untuk bersemangat dan kita bertambah gitu ya, semangat kita di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu perkataan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang ia miliki. Ya. Wa man qama lailata qadri, dan siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan dia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Ikhwata barakallahu fikum. Ini udah waktu-waktu yang paling luar biasa, waktu-waktu yang paling mahal mungkin di kehidupan seseorang adalah sekarang. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan setiap dari kita, ikhwata barakallahu fikum, itu akan mengalami 10 malam terakhir yang ia miliki. Dan kita nggak tahu apakah 10 malam terakhir ini nih yang sekarang kita rasakan itu terakhir untuk kita atau tidak. Apakah kita akan masuk di bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat, atau kita masuk bulan Ramadan dan kita tinggal nama saja, kita nggak ada yang tahu. Makanya ikhwata barakallahu fikum, sudah sepatutnya ya kita ini memaksimalkan akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya. Para ulama menyebutkan ikhwata barakallahu fikum, rahasia dari
di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar atau Rasul kita SAW itu benar-benar menyemangati orang itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Kata para ulama, anna hadhihi al-ashr hiya khitamu syahril mubarak. Karena 10 malam terakhir ini adalah penutupan dari bulan yang sangat mulia ini. Dan sebagaimana yang kita tahu, kaidah besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah al-a'malu bil khawatim. Amal tuh tergantung akhirnya. Gimana akhirnya? Dan para ulama juga mengatakan, kenapa 10 malam terakhir itu lebih digiatkan ibadahnya? Karena ada sebuah hal yang sangat istimewa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhwata. Ikhwata barakallahu fikum. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sudah sepatutnya kita giatnya luar biasa untuk memaksimalkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Banyak ibadah yang dilakukan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasul qiyam, Rasul ngaji, berzikir, berdoa dan lain sebagainya, ya. Namun apa amalan yang paling afdal dikerjakan di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apa yang paling afdal? Khata barakallahu fikum. Amalan yang paling afdal dikerjakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah salat maghrib dan isya. Salat maghrib dan isya. Kenapa? Bukankah dua waktu salat ini, khata barakallahu fikum, itu adanya di malam hari? Maghrib dan isya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan, ma taqarraba ilayya 'abdun, ya, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah, kata Allah, ada yang lebih aku sukai untuk hambaku mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan apa-apa yang telah aku wajibkan. Tuh. Jadi perintah yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah dibanding perintah yang sunnah. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ini fiqih, ini pemahaman dari para ulama yang sangat dalam. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa yang paling afdal ya kerjakan perintah yang wajib di malam tersebut. Subhanallah. Dan itu adalah maghrib dan isya. Kita sholat maghrib itu udah waktu malam. Kita sholat isya pun malam. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjut dengan apa? Tahajud, dengan qiyam dan lain sebagainya. Dan itu bukan yang paling afdal. Yang paling afdal adalah kerjakan sholat wajib. Makanya ikhwata barakallahu fikum, mukmin yang cerdas, dia adalah orang yang mengetahui kapan semangat maksimal mesti dikeluarkan, kapan upaya paling maksimal mesti dikeluarkan, yaitu di sholat maghrib dan sholat isya. Makanya salah perhitungan seseorang kalau dia itu ternyata semangat di sunnah tapi lemah di wajib. Nggak bisa. Dia mesti semangat di wajib dan semangat di sunnah. Gak boleh dia lemah di dalam yang wajib, justru semangat dalam yang sunnah. Karenanya ikhwata barakallahu fikum, sholat maghrib kita di malam-malam hari ini, di hari-hari ini, mesti berbeda rasanya dibanding sholat maghrib kita sebelum hari-hari ini. Sholat isya kita di hari-hari ini mesti lebih semangat lagi dibanding sholat isya kita di hari-hari kemarin. Karena ini amalan yang paling afdalnya, yang wajibnya. Makanya ikhwata barakallahu fikum, kalau mungkin ada di antara kita giliran sholat tarawih pakaiannya bagus, giliran sholat qiyam wangi, tapi giliran sholat maghrib dia nggak pakai pakaian yang rapi, dia nggak pakai pakaian yang bagus, dia nggak wangi. Ditukar kebiasaannya, dirubah kebiasaannya. Kalau dia bisa menjaga kerapihannya, kewangiannya, kesopanannya di hadapan Allah di waktu qiyamnya, maka sepatutnya dia juga bisa menjaga kesopanannya, wanginya, rapihnya, sopan santunnya di hadapan Allah di waktu yang wajibnya. Makanya ikhwata barakallahu fikum, kita mesti mengerti sekali bahwa inilah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu mengerjakan yang wajib. Dan ikhwata barakallahu fikum, Lailatul Qadar, ya, yang dimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai menghidupkan malamnya di malam-malam Lailatul Qadar ini, dan Rasul mengatakan wa ahya lailah,
Ya, para ulama mengatakan sekarang kita disunahkan ya untuk menghidupkan malam hari. Gimana caranya? Pertama, ikhwata barakallahu fikum, caranya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik agar kita bisa menghidupkan waktu malam. Karena kita nggak bisa apa-apa. Wallahi laulallah ma sallaina wa la samna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak bakal salat, kita nggak bakal puasa. Tapi ini taufik dari Allah Azza wa Jal, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan itu kita bisa puasa, dengan itu kita bisa infak, dengan itu kita bisa salat, ya. Makanya ikhwata barakallahu fikum. Pertama, doa kepada Allah Azza wa Jal, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memberikan ibadah terbaik kepadamu. Subhanallah, ini doa azim. Doa besar sekali, ikhwata barakallahu fikum. Karenanya kita mesti senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah mudahkan kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan secara fisik kita juga mesti mempersiapkan diri kita. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan banyak orang mau salat qiyamul lail tapi lemes, ngantuk, dan lain sebagainya. Ini nggak tepat kalau dia sholat tapi dalam keadaan ngantuk. Nggak pas kalau dia bertemu dengan rajanya para raja yang memiliki langit dan bumi tapi dalam keadaan lemah, lemes sekali. Nggak pantas. Makanya dia mesti prepare. Dari sebelumnya dia mesti siap-siap. Dia mesti tidur siang agar malamnya dia sanggup untuk begadang. Dia mesti makan yang tepat agar pas malamnya lagi sholatnya nggak dikit-dikit ke kamar mandi, nggak tiba-tiba lapar, nggak tiba-tiba aus, dan memilih waktu untuk sholat itu waktu yang senggang, jadi nggak terburu-buru untuk makan sahur. Ya, ini semua dari persiapan dia untuk bisa menghidupkan malam, ya barakallahu fikum. Dan kita bisa lihat semangat kita, iman kita di situ. Persiapannya seperti apa? Kita benar-benar mau menghidupkan malam dengan keadaan yang sempurna atau tidak? Ya. Kan Ibnu Abbas mengatakan, nggak pantas seseorang sholat tapi dalam keadaan lemah, keadaan lemes, keadaan kesel, keadaan sumpek. Nggak boleh. Dia mesti sholat dalam keadaan wajah tersenyum, bahagia karena dia akan berhadapan dengan Rabbnya yang kalau dia minta dikasih sama Allah. Tuh. Makanya ikhwata barakallahu fikum, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahya laila. Hidupkan malamnya dengan sholat dalam keadaan kita semangat untuk sholat. Hidupkan malamnya dengan baca Quran dalam keadaan kita semangat untuk membaca Al-Quran. Kita hidupkan malamnya dengan berzikir. Kita menghidupkan malamnya dengan mencari ilmu dan lain sebagainya dalam keadaan semangat. Karena justru di malam-malam ini, ikhwata barakallahu fikum, yang kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadis yang sangat banyak dengan berbeda riwayat-riwayatnya, taharru lailatul qadar, cari lailatul qadar kata Rasul. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan 40 pendapat kapan Lailatul Qadar, subhanallah. Ya, ada yang mengatakan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, sampai 40 pendapat. Ya. Namun para a'immah seperti Al-Imam Malik, seperti Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq ibn Rahuya, Abu Thawr dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwa kalau kita lengkapi atau kita gabung hadis-hadis ini, maka kita lihat bahwa Lailatul Qadar ini akan berbeda dari tahun ke tahun. Kalau misalkan tahun ini di 27, bisa jadi tahun besok itu di 29 dan seterusnya. Ya, dan sebagaimana yang kita tahu, ikhwata barakallahu fikum, besarnya Lailatul Qadar ini memang pantas sekali untuk kita mati-matian mendapatkannya. Gimana enggak? Kalau Allah punya satu surat khusus menceritakan tentang satu malam ini. Allah punya surat khusus untuk menceritakan satu malam aja. Satu malam doang diceritain satu surat khusus oleh Allah. Yaitu malam Lailatul Qadar dan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ikhwatah barakallahu fikum. Lailatul Qadar, malam itu menjadi malam terbaik. Semua malam yang pernah kita lewati ini kalah dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar pertama kalinya kitab terbaik itu turun ke permukaan bumi kepada Rasul terbaik, dibawa oleh malaikat terbaik dengan bahasa terbaik untuk umat terbaik.
Itulah Al-Quran, ikhwatah. Turun di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Qadar sendiri, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dikatakan qadar itu li'idhamiha, karena memang besarnya dan agungnya malam tersebut. Gimana enggak agung, ya kata barakallahu fikum. Turun Al-Quran di situ. Ya, bahkan Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Diulang sama Allah, apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Ini ayat yang tipenya seperti ini. Allah bertanya, itu semuanya ingin menunjukkan hal besarnya hal tersebut. Al-Haqqah. Mal-Haqqah, kata Allah. Al-Haqqah. Apa yang kalian tahu tentang Al-Haqqah? Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar, kata Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ternyata malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar 83 tahun. Sujud kita di malam Lailatul Qadar kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan kita mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan orang yang sujud 83 tahun. Salat kita di malam Lailatul Qadar itu sama dengan salatnya seseorang 83 tahun. 83 tahun ini bukan umur pendek, tapi umur yang sangat panjang. Bahkan Nabi kita SAW sudah mengatakan bahwa a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Wa qalla man yajuzu dhalik. Dan sedikit sekali yang bisa lebih dari 60 dan 70. Ikhwata barakallahu fikum. 83 tahun ini bukan waktu yang sedikit. Kalau kita diberikan sama Allah 83 tahun, apakah kita sanggup 83 tahun semuanya kita pakai ibadah? Tanpa ada maksiat, tanpa ada main-mainnya, tanpa ada hal-hal mubahnya, nggak ada. Kita 83 tahun ibadah. Siapa yang sanggup? Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Yang 1000 bulan ibadah dengan satu malam beribadah di malam tersebut sama. Allahu Akbar. Wallahi Lailatul Qadar nggak dikasih kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka udah sepantasnya, ikhwatah, kita mati-matian untuk Lailatul Qadar. Kita mati-matian untuk bisa menghidupkan malam. Kita mati-matian untuk tetap semangat membaca Al-Quran. Kita berjuang habis untuk bisa tetap sholat. Kita berusaha untuk tetap senantiasa zikir kepada Allah. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ini malam-malam yang sangat agung, luar biasa, azim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Di sana kata Allah Azza wa Jalla turun para malaikat. Malaikat turun. Warruh. Malaikat paling istimewa tuh Jibril alaihissalam turun. Biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Dan di waktu itu juga Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada para malaikat itu catatan-catatan takdir selama setahun. Bayangin ya ikhwata barakallahu fikum, malaikat turun. Makanya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW mengatakan, ya adadul malaikah, jumlah malaikat di hari itu, di malam Lailatul Qadar, itu ka'adadil hasa, sama seperti jumlahnya batu kerikil di dunia. Allahu Akbar. Banyaknya itu malaikat yang turun, tanda dari rahmat Allah Azza wa Jalla, memang turun sangat luar biasa di malam Lailatul Qadar. Makanya ikhwata barakallahu fikum, di 10 malam terakhir ini kita disuruh cari sama Rasul Lailatul Qadar. Ya, ada hadis, ya, sebagaimana yang kita tahu bersama, hadis dari Ibnu Umar, ya, diceritakan anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir. Beberapa sahabat itu dikasih mimpi oleh Allah tentang waktu malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27. Ya, fi sab'il awakhir, di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Dan aku melihat mimpi kalian itu sama semuanya di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faman mutaharriha falitaharriha. Dan siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Makanya ini salah satu riwayat, ya. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uru ru'yakum fil ashril awakhir. Aku melihat mimpi kalian itu semuanya di 10 malam terakhir. Faltamisuha fil witri minha. Maka carilah malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena hari-hari ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kansnya lebih besar untuk Allah Subhanahu wa taala berikan malam Lailatul Qadar di situ. Ya. Dan banyak hadis-hadis lain yang
menceritakan tentang waktu ya Lailatul Qadar ya. Namun intinya ikhwata barakallahu fikum, kita ya harus memanfaatkan waktu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Rasul itikafnya Rasul itu masuk mulai dari hari pertama dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Digenapnya Rasul nggak keluar, enggak, tetap ibadah Rasul tuh. Ya. Jadi kita nggak bisa sebenarnya membedakan antara yang genap, kalau genap saya ibadahnya kayak gini, kalau ganjil ibadahnya kayak gini. Ini nggak terjadi dari diri Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau yang genap, mau yang ganjil tetap i'tikaf, tetap ibadah. Ya, tetap i'tikaf dan tetap ibadah. Makanya ikhwata barakallahu fikum, kita udah nggak pantas ngomongin maksiat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahi, kalau kita nggak rem nih diri kita sekarang ini, kapan kita mau rem diri kita untuk nggak maksiat kepada Allah? Kalau kita nggak paksakan diri kita untuk bangun malam sholat, kapan kita mesti paksakan diri kita untuk bangun malam dan sholat? Kalau kita nggak bangunin keluarga kita di malam hari, di akhir bulan Ramadan ini, kapan kita pantas untuk membangunkan mereka? Sedangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, rahimallahu mra'an, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam lalu membangunkan istrinya. Fa in abat wadaha fi wajhil ma. Kalau nggak mau bangun istrinya, dicipratkan air ke wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah juga merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fa shallat, bangun di tengah malam terus salat. Fa iqadhat zawjaha, dia bangunin suaminya. Fa in aba nadahat fi wajhil ma, kalau nggak mau suaminya bangun, dicipratkan air ke wajah suaminya. Tuh, dikasih rahmat. Kalau suami istri saling membangunkan, dikasih rahmat. Suami istri dikasih rahmat, mengebangunin aja dikasih rahmat. Gimana kalau suami istri ini sholat bareng? Allahu Akbar, indah rumah tangganya. Ya, makanya di sini justru waktunya ikhwata barakallahu fikum untuk kita bersemangat luar biasa bermunajat kepada Rabbul Alamin, ya. Dan ini juga waktu di mana kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, in wufiqtu lailatul qadar, kalau aku diberikan oleh Allah taufik bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, famadza aqul, apa yang mesti aku katakan, kata Aisyah. Apa hadis dari Rasul SAW? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa terus kita bacakan ikhwata barakallahu fikum. Karena nggak ada dosa yang nggak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama kita telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwata barakallahu fikum, terus di hari-hari ini kita panjatkan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum ikhwatah. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan pada kaum muslimin, kepada keluarga kita malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini secepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan memasukkan ke surga firdausnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.